Gimana kalau yang memberitakan tadi satu orang perempuan? Apakah diterima? Kalau satu orang laki-laki, pendapat mayoritas para ulama diterima. Terus bagaimana kalau satu orang perempuan? Di sini tarik ulur untuk perempuan. Sebagian mengatakan khobar satu orang perempuan kalau dia terpercaya diterima. Kenapa? Karena ini babnya bab khobar, bukan bab syahada, bab khobar. Sebagaimana periwayatan satu orang perempuan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan dia orang yang thiqah. Wanita yang thiqah diterima. Seperti Aisyah menyampaikan kepada umat. Dan dia satu orang sendirian yang dikenal dengan khabar ahad. Tapi dia thiqah, diterima. Sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak bisa diterima. Kenapa? Ini masuk pada bab asy-syahadah. Bab persaksian. Sedangkan bab persaksian khabar dari satu orang perempuan tidak bisa diterima. Itu akar permasalahan tadi. Al-muhim secara praktek amali di negara kita, ndak setawana kayaknya ndak kati tim ru'yahnya perempuan. Tim ru'yahnya laki-laki. Nah, itu juga katanya mereka, ru'yatul hilal mimma yakhtas bihi rijal. Termasuk perkara yang khusus dilakukan oleh laki-laki, bukan dilakukan perempuan. Mereka menyebutkan, syahadah, persaksian perempuan satu orang itu bisa diterima apabila berkaitan dengan perkara yang memang khusus kewanitaan. Datang seorang perempuan, dia mengatakan, aku dulu pernah menyusui kalian berdua. Dia tidak bawa saksi sama sekali. Dan susuan itu adalah perkara yang memang khusus wanita. Memang ada laki-laki nyusui? Tidak ada. Memang kalau wanita nyusui harus dilihat laki-laki yang lain? Tidak ada. Kemudian dia datang kepada Rasul. Laki-laki tersebut datang kepada Rasul. Dua orang laki-laki dan perempuan sudah nikah. Dia bilang ke sama Rasul, ini Rasul ada perempuan. Mengklaim bahwasanya kami dulu adalah saudara sesusuan. Dan dibenarkan sama Rasul. Diterima khobarnya tadi. Kenapa? Karena perkara yang mimma yakhtas biha al-mar'ah. Perkara yang memang khusus bagi kaum wanita.